Mereka mengenakan baju besi perak. Pada saat ini, baju besi itu mengeluarkan aura khusus. Aura itu terus-menerus menggeliat, seolah-olah membuat semacam perlawanan terhadap kekuatan di sini. Chu Feng mengenali semua orang ini, mereka adalah orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam. Pasukan pemecah surga Ling. Pemimpinnya adalah Ling Xinian dan Ling Yunhao. Aduh, Chu Feng, kamu benar-benar turun tangan. Kupikir kamu tidak akan datang. Tapi untungnya kamu datang dan kami tidak perlu menunggu dengan sia-sia. Ling Yunhao tersenyum bahagia. Meskipun Ling Xi tidak berkata apa-apa, dia memandang Chu Feng seolah sedang melihat mangsa. Orang-orang yang Chu Feng memasuki Istana Suci Tujuh Alam dan berinisiatif berteman dengan Chu Feng sekarang memandang Chu Feng dengan mata berbeda. Dan Chu Feng tahu bahwa ini bukanlah ilusi, orang-orang ini benar-benar ada. Sepertinya kamu berhasil. Armormu efektif, dan kamu sebenarnya bisa menghindari batasan junior. Chu Feng tahu bahwa meskipun mereka masih muda, mereka bukanlah junior. Alasan kenapa mereka bisa menyelinap masuk pasti berhubungan dengan armor yang mereka kenakan. Yang disebut Skybreaking Army berspesialisasi dalam mempelajari cara mendobrak batasan junior. Saat itu, Chu Feng tidak menyangka mereka akan menggunakannya padanya. Chu Feng, mari kita saling mengenal. Kamu bisa menangkapnya tanpa usaha apapun. Jangan memaksa kami untuk mengambil tindakan. Saat Ling Xinian berbicara, dia mengeluarkan sebuah formasi, itu adalah formasi yang mengikat, selama Chu Feng masuk ke dalamnya, dia akan terikat oleh formasi tersebut. Kamu harus tahu bahwa jika aku ditangkap di rumah suci Tujuh Alam, aku pasti akan mati, kata Chu Feng. Kamu pantas mendapatkannya, kata Ling Yunhao. Sepertinya dia tidak kenal ampun. Tanya Chu Feng. Faktanya, Chu Feng memberi mereka kesempatan terakhir. Meskipun Ling Xi mengenakan jubah ilahi naga abadi, dia bukan tandingan Chu Feng. Bantuan. Hahaha. Ling Yunhao menengadah ke langit dan tertawa, dan yang lainnya juga terlihat sinis. Hubungan seperti apa yang kami miliki denganmu? Saat aku berteman denganmu, itu juga merupakan instruksi dari para tetua kami bahwa kamu mungkin memiliki masa depan di masa depan. Dan di belakangmu, jika kamu berani menjadi musuh Istana Suci Alam ketujuh kami, kebaikan macam apa yang akan kami miliki? Kata Ling Yunhao. Benar, Chu Feng setuju. Mereka pikir mereka yakin akan kemenangan, tetapi mereka tidak tahu bahwa apa yang baru saja mereka katakan telah menentukan jalan keluar terakhir mereka. Desir-desir. Tapi saat Chu Feng hendak mengambil tindakan, beberapa pedang terbang pesona terbang dari kejauhan. Mereka benar-benar melewati tubuh Ling Xinian dan lainnya. Melihat sekeliling, aku melihat sosok lain muncul di kejauhan. Chu Feng juga mengenali orang ini. Dia adalah kapten tentara pemecah surga klan Jie. Jie Feng. Chu Feng terkejut dan tidak mengerti mengapa Jie Feng mengambil tindakan terhadap Ling Xinian dan yang lainnya. Jie Feng, apakah kamu gila? Ling Xinian dan yang lainnya memandang Jie Feng dengan kebingungan di mata mereka. Jika kamu tidak memiliki hati yang bersyukur, kamu tidak akan menyesali kematianmu. Saat Jie Feng berbicara, tatapan kejam muncul di matanya, dan kemudian formula sihirnya berubah, dan pedang terbang pesona itu terbang lagi, benar-benar membunuh nyawa Ling Xinian dan yang lainnya. Setelah membunuh Ling Xinian dan yang lainnya, Jie Feng mengumpulkan seluruh tubuh mereka. Segera, dia melemparkan tas Qiankun ke arah Chu Feng. Chu Feng mengambil tas Qiankun dan menemukan bahwa tas itu berisi tumbuhan yang sangat langka dan langka, yang nilainya luar biasa. Selain itu, ada peta di tas Qiankun. Di sini, formasi penjaga tidak ada gunanya. Dengan tingkat kultivasimu, kamu harus lebih berhati-hati, kata Jie Feng kepada Chu Feng. Kenapa? Tanya Chu Feng. Tuan Suangsui, apakah kamu masih ingat? Jie Feng bertanya.
Embun beku. Tentu saja Chu Feng mengingatnya. Saat itu, Chu Feng sedang mencari kristal kehidupan dan pergi ke situs warisan keajaiban yang dikendalikan oleh Istana Suci Tujuh Alam, di mana dia bertemu Ling Senger dan lainnya. Kemudian, dia mendapatkan pedang Sura yang kuat di tempat warisan keajaiban. Dan Suang Sui dan Suang Yu adalah orang kuat yang menjaga rumah suci Tujuh Alam di sana. Tuan Suang Sui dan Tuan Nianxing sudah mengetahui bahwa Anda adalah anak Tuan Jieranxing. Hanya saja Tuan Nianxing tidak bisa keluar menemuimu karena beberapa alasan. Tuan Suang Sui, awalnya saya mencari Anda. Belakangan saya mengetahui bahwa Anda berpartisipasi dalam uji coba memasuki mansion, jadi Anda meminta saya untuk menghubungi Anda dan membawa Anda ke menara gravitasi bintang 7, kata Jie Feng. Baru kemudian Chu Feng menyadari bahwa sementara Jie Feng mempersulit Chu Feng di permukaan, dia sebenarnya meminta Chu Feng pergi ke menara gravitasi bintang 7 untuk mendapatkan formasi pelindung. Melihat ke belakang sekarang, meskipun Jie Feng tampaknya membuat segalanya menjadi sulit, dia sebenarnya tidak melakukan apapun yang merugikan Chu Feng. Ternyata aku salah menyalahkanmu. Itu semua karena kamu bertindak terlalu realistis, kata Chu Feng. Chu Feng, apalagi orang tua kita, bahkan kita telah menerima bantuan dari Tuan Jieranxing. Jadi tidak perlu mengucapkan terima kasih, ini yang harus dilakukan. Perkataan Jie Feng membuat Chu Feng sadar bahwa bukan hanya Jie Feng yang mendapat bantuan dari ibunya. Ling Xinian dan yang lainnya seharusnya menderita, jika tidak, Jie Feng tidak akan mengatakan itu sebelumnya. Chu Feng, setelah KTT 9 surga berakhir, kamu pergi ke tempat yang ditandai di tas Qian Kun. Nona Suang Sui akan menunggumu di sana. Dia akan melindungimu selanjutnya. Apa yang dikatakan Jie Feng secara alami adalah peta di tas Qian Kun. Masalah yang saya timbulkan sekarang bukanlah sesuatu yang bisa dibantu oleh senior Suang Sui. Dan saya tidak membutuhkan perlindungan. Saya tidak ingin bersembunyi, kata Chu Feng. Apakah kamu pergi atau tidak, Tuan Suang Sui akan menunggumu di sana, kata Jie Feng. Apakah kamu tahu di mana ibuku berada? Tanya Chu Feng. Dibandingkan dengan hal-hal ini, dia lebih peduli pada ibunya. Kami tidak tahu, kata Jie Feng. Jernih. Kalau dipikir-pikir, bagaimana mereka bisa tahu kalau urusan ibunya begitu rahasia? Beritahu senior Suang Sui, jangan tunggu aku. Aku bisa melindungi diriku sendiri, dan kamu tidak perlu melindungiku. Lindungi saja dirimu sendiri. Setelah mengatakan ini, Chu Feng mengangkat tas Qian Kun di tangannya dan berkata, selain itu, terima kasih. Setelah mengatakan ini, Chu Feng naik ke udara, berjalan menuju kedalaman dunia, dan secara resmi memulai penilaian. Jie Feng, sebaliknya, berdiri di sana, menatap Chu Feng yang dengan cepat menghilang, dengan ekspresi rumit di wajahnya. Hanya mengandalkan kecepatan kepergian Chu Feng, dia menyadari bahwa kekuatan tempur Chu Feng sangat kuat. Tanpa campur tangan dia, Ling Xinian dan yang lainnya juga akan mati. Memikirkan hal ini, dia tertawa pada dirinya sendiri. Memikirkan hal itu, Chu Feng dapat melarikan diri tanpa cedera dari rumah suci Tujuh Alam. Bagaimana orang-orang di Ling Xinian bisa menangkap Chu Feng? Tuan Jieranxing, jika kamu tahu bahwa putramu sangat luar biasa, kamu akan sangat bangga, bukan? Jie Feng menghela nafas. Mereka yang lulus penilaian akan memasuki dunia. Dunia ini adalah puncak dari 9 surga. Penilaian ini memang agak sulit, tetapi tidak mencapai tingkat yang menakutkan. Tingkat budidaya prajurit telah mencapai tingkat setengah dewa kelas 1, teknik penghalang telah mencapai tingkat jubah Dewa Naga Putih, dan dia memiliki tingkat pemahaman dan bakat tertentu. Siapapun bisa lulus penilaian ini. Oleh karena itu, banyak orang berkumpul di puncak 9 surga.
Meskipun ada banyak orang, tidak ada satupun yang biasa-biasa saja. Atau mereka adalah talenta luar biasa dari semua kekuatan besar. Entah dia jenius terkuat di dunia. Dan bakat, kultivasi, dan kekuatan mereka semuanya layak disebut jenius. Namun membandingkan orang dengan orang lain akan mengakibatkan kematian, dan membandingkan barang dengan barang akan mengakibatkan pembuangan. Sekalipun orang-orang ini tak tertandingi di satu dunia, mereka bahkan memiliki reputasi tertentu di dunia seni bela diri yang luas. Di depan Ling Xiao, Qin Xuan, Xianhai Shaoyu dan lainnya, dia hanya bisa menjadi pelapis. Namun di puncak 9 surga, yang menarik perhatian bukan hanya para jenius seperti Xianhai Shaoyu yang telah lama terkenal di dunia seni bela diri yang luas. Misalnya, 5 orang bermarga Huang Fu adalah orang pertama yang mencapai puncak 9 surga di antara semua orang yang mengikuti penilaian. Dan generasi selanjutnya mengatakan bahwa catatan penilaian mereka bahkan lebih cepat dibandingkan dengan Xianhai Shaoyu. Tapi belum ada yang pernah mendengar tentang 5 orang ini sebelumnya. Semua orang ingin tahu apakah mereka nyata atau punya alasan. Di saat yang sama, Wang Qiang dari Divine Body Tianhe dan Xian Miao Miao dari Jiuhun Tianhe juga penasaran. Terutama Xian Miao Miao, baginya lebih banyak keraguan. Di mata para jenius ini, Jiuhun Tianhe dan Zhu Tianhe adalah hal yang sama, tempat di mana tidak ada yang penting. Orang yang bisa disebut jenius di tempat seperti itu mungkin tidak sebaik orang biasa-biasa saja di matanya, atau bahkan sebaik pelayannya. Belum lagi bersaing dengan para jenius terbaik dari seluruh dunia dan kekuatan seperti mereka. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang sudah membuat rencana untuk menginjak Xian Miao Miao dan naik ke puncak. Tinggal menunggu kemunculan Xian Miao Miao, banyak orang yang akan menantang Xian Miao Miao. Namun di puncak 9 surga, kecuali tempat aktivitas umum, ada banyak tempat yang tidak bisa mereka datangi. Termasuk, alam spiritual tempat mereka tinggal tidak bisa dimasuki kecuali diundang. Oleh karena itu, sejauh ini orang belum pernah melihat Xian Miao Miao. Xian Miao Miao dari Jiuhun Tianhe, jika kamu masih seorang seniman bela diri dan masih memiliki darah, keluarlah. Saya ingin melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk memasuki puncak 9 surga tanpa mengikuti penilaian. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh seorang wanita yang menarik perhatian semua orang.